teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tugas analisis isu efektivitas berdasarkan tofoksi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ainun Komariah. Saya adalah peserta Latsar Kabupaten Kota Baru, golongan 3, angkatan 3, NDH 12, jabatan Bidan Ahli Pertama di Puskesmas Sengayam. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan, tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan di bidang kesehatan ibu dan anak dan fungsi melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pengelolaan pelayanan kebidanan. Adapun uraian tugas Bidan Ahli Pertama ada 29. Yang pertama, laporan kajian kasus kebidanan ibu hamil fisiologis, laporan perencanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis, laporan asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis, laporan pengkajian pada ibu bersalin fisiologis, dokumen asuhan kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4 persalinan fisiologis, dokumen pengkajian pada ibu nifas fisiologis, laporan asuhan kebidanan pada ibu nifas fisiologis, laporan persiapan preoperasi obstetri ginekologi, laporan komunikasi informasi dan edukasi tentang kesehatan ibu dan anak pada individu atau keluarga sesuai dengan kebutuhan. 13. Catatan kebidanan atau laporan fasilitasi inisiasi menyusui dini. 14. Laporan asuhan neonatal esensial, laporan asuhan pelayanan neonatal pada 6 jam sampai dengan 48 jam pasca kelahiran atau KN1, laporan asuhan pelayanan neonatal pada hari ketiga sampai hari ke-7 pasca kelahiran atau KN2, laporan asuhan pelayanan neonatal pada hari ke-8 sampai dengan hari ke-28 pasca kelahiran KN3. 18. Laporan konseling kesehatan reproduksi, laporan konseling pranikah, laporan konseling keluarga berencana atau KB, dokumen pemetaan sasaran dan analisis data pada keluarga dan masyarakat, laporan pembinaan keluarga balita atau remaja atau lansia, laporan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa, laporan dan jadwal tugas jaga sip malam, laporan pelaksanaan asuhan kebidanan di kamar bedah. 26. Dokumen identifikasi kebutuhan, melakukan analisis dan merencanakan kegiatan UKM terkait pelayanan kebidanan di Puskesmas. 27. Laporan pemantauan pelaksanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. 28. Laporan monitoring dan evaluasi asuhan kebidanan di tingkat Puskesmas. Dan yang terakhir adalah laporan screening pencegahan penularan HIV, sipilis, hepatitis B dari ibu ke anak di Puskesmas dan di rumah sakit. Kemudian, identifikasi isu diambil dari USG. USG adalah sebagai metode diagnostik yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan atau kondisi tertentu. Nah, kita ambil 5 masalah. Yang pertama, masih kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan. Yang kedua, belum optimalnya KIE tentang kesehatan ibu dan anak pada individu, keluarga sesuai yang dibutuhkan. Yang ketiga, belum optimalnya pelayanan asuhan neonatal pada KN2 dan KN3. Yang keempat, kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang kesehatan reproduksi. Yang kelima, rendahnya kunjungan untuk deteksi dini kanker serviks. Kemudian, kita tepiskan isu dengan AVKL. Yang pertama, masih kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang pentingnya pemeriksaan di fasilitas kesehatan yang kita beri nilai A3, P2, K3, L4, totalnya 12. Yang kedua, belum optimalnya KIE tentang kesehatan ibu dan anak pada individu atau keluarga yang sesuai dengan kebutuhan. Yang A-nya ada 3, P-nya 3, K-nya 3, L-nya ada 4. Yang ketiga, belum optimalnya pelayanan asuhan neonatal pada KN2 dan 3. A-nya 5, P-nya 3, K-nya 3, L-nya 5, totalnya 14. Terus kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang kesehatan reproduksi. A-nya 5, P-nya 5, K-nya 4,
L-nya 4, totalnya jadi 18. Terus yang kelima, rendahnya kunjungan untuk deteksi dini kanker serviks atau IVA. A-nya 4, P-nya 5, K-nya 5, L-nya 5. Totalnya 19. Kemudian kita ranking 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah kita lakukan tadi dengan APKL, kemudian kita lakukan analisis isu dengan USG. Kita ambil 3 masalah berdasarkan ranking 1, 2, dan 3. Yang pertama, belum optimalnya pelayanan asuhan neonatal pada KN 2 dan 3, U-nya 3, S-nya 3, G-nya 4, totalnya 10. Yang kedua, kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang kesehatan reproduksi, U-nya 4, S-nya 4, G-nya 5. Yang ketiga, rendahnya kandungan deteksi dini kanker serviks atau IPA, U-nya 5, S-nya 4, G-nya 5, totalnya 14. Setelah kita ranking, terus kita lakukan ranking yang didapatkan dari analisis isu USG tadi. Yang ranking 1 adalah rendahnya kunjungan untuk deteksi dini kanker serviks atau IPA. Kemudian kita analisis masalah dengan fishbone diagram. Kepala ikannya, rendahnya kunjungan untuk deteksi dini kanker serviks atau IPA. Metodenya kurang optimalnya kerjasama antar poliklinik dan puskesmas lain. Terus lingkungan, dengan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya IVA. Yang kedua, kurangnya dorongan keluarga dan suami. Material, kurangnya leaflet dan poster tentang bahaya kanker serviks. Men atau manusia, kurangnya kesadaran untuk melakukan pemeriksaan IPA, merasa malu untuk melakukan pemeriksaan IPA, ketidakpedulian bahaya kanker serviks. Terus dana, kurangnya dana untuk melakukan promosi kesehatan. Berdasarkan fishbone diagram, kita akan membuat alternatif pemecahan masalah. Yang pertama, kurang optimalnya kerjasama antar poliklinik dan puskesmas lain. Kita dapat bekerja sama dengan poliklinik dan disampaikan dalam lintas sektor. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya IPA. Kita dapat membuat media informasi tentang pemeriksaan IPA, baik secara langsung maupun media sosial. Yang ketiga, kurangnya dorongan keluarga dan suami. Kita memberikan KIE kepada keluarga tentang IVA untuk deteksi dini kanker serviks. Yang keempat, kurangnya leaflet dan poster tentang bahaya kanker serviks. Kita dapat membuat leaflet dan poster tentang bahaya kanker serviks. Yang kelima, kurangnya dana untuk melakukan promosi kesehatan. Dapat mengajukan dana untuk promosi kesehatan IPA melalui BOK. Yang keenam atau kelima, kurangnya kesadaran untuk melakukan pemeriksaan IPA. Kita dapat menyediakan informasi tentang kesehatan reproduksi dan IPA melalui berbagai saluran, sehingga masyarakat memahami pentingnya IPA, merasa malu untuk melakukan pemeriksaan IPA. Nah, kita dapat mendorong pembicaraan terbuka tentang kesehatan reproduksi dan IPA, sehingga masyarakat merasa nyaman. Yang terakhir, ketidakpedulian bahaya kanker serviks. Kita dapat menjelaskan tentang bahaya kanker serviks dan menceritakan pengalaman yang pernah ada. Demikian tugas individu analisis isu efektivitas berdasarkan tofoksi. Saya ucapkan terima kasih.